Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat GTK ya, yang ada di tanah air ya. Sampai ketemu lagi di channel Fritz KSP Channel ya. Jangan lupa dukung terus ya channel saya ini dengan cara tonton terus video dan kontennya, like, komen, dan subscribe. Oke. Baik, sahabat GTK semuanya, kali ini saya akan berbagi informasi ya, kaitannya dengan penugasan guru ya sebagai kepala sekolah. Eh, Memang ya, seiring waktu ya, terjadi beberapa perubahan ya, eh, atau lebih tepatnya penguatan ya, penguatan dari aturan yang lama dengan aturan yang baru ya. Misalnya dalam masalah penugasan guru sebagai kepala sekolah ya, akhir-akhir ini menjadi uh, bahan pembicaraan ya dari kalangan dunia pendidikan ya, setelah adanya kebijakan Merdeka Belajar ya, yaitu episode yang kelima ya tentang program guru penggerak ya. Bahkan juga uh, episode yang ketujuh ya tentang program sekolah penggerak. Oke, baik Bapak Ibu, kita mencoba kupas ya satu persatu perubahan-perubahan apa saja yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ya, kaitannya dengan penugasan guru sebagai kepala sekolah ya. Oke, baiklah, kita mulai. Ya, kita mulai dari uh, menyimak ya Permendikbudristek ya yang terbaru tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah nomor 40 tahun 2021 ya. Permendikbud ini adalah perubahan dari Permen yang terdahulu yaitu nomor 6 ya, tahun 2018 ya. Nah ini praktis ya setelah adanya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek ya, yang baru nomor 40 tahun 2021, praktis peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan pengelolaan pendidikan nasional sehingga perlu diganti. Jadi ini adalah dasar atau pijakan pemerintah mengeluarkan peraturan menteri yang terbaru. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Oke, sebelum kita membahas tentang kita berbicara banyak tentang hal-hal kaitannya dengan persyaratan, bagaimana proses pengangkatan seorang guru menjadi kepala sekolah atau penugasan guru sebagai kepala sekolah. Alangkah baiknya kita
refreshing ya, atau mengingat kembali apa sih tugas-tugas dari seorang kepala sekolah. Oke, yang pertama kepala sekolah adalah guru ya. Jadi Bapak Ibu, kata kuncinya adalah kepala sekolah adalah guru. Ini poin penting ya Bapak Ibu, terutama bagi Bapak Ibu yang kebetulan sedang menjabat sebagai kepala sekolah, bahwa kepala sekolah itu adalah seorang guru ya. Seorang guru yang diberi tugas ya, untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi semua tingkat pendidikan ya, mulai dari taman kanak-kanak, pendidikan dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, yang sampai pada sekolah Indonesia yang ada di luar negeri. Oke, kita masuk pada poinnya. Poin yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah ya, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat. Nah, ini di pasal 2 di Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 ya. Butir pertama, guru yang diberikan penugasan sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana S1 atau diploma 4 dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi. Kemudian yang B, memiliki sertifikat pendidik ya, memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, ini yang baru Bapak Ibu ya. Kalau di Permendikbud yang sebelumnya nomor 6 tahun 2018 itu tidak ada disebutkan ya wajib memiliki sertifikat guru penggerak ya. Nah, mulai tahun 2022 ini ya, aturan atau persyaratan ini diberlakukan Bapak Ibu untuk ya penugasan sebagai kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu guru yang sekarang atau yang sudah menjadi guru penggerak ataupun yang sekarang sedang dalam proses pendidikan sebagai calon guru penggerak, patut bersyukur ya, karena Bapak Ibu yang nantinya yang mendapatkan sertifikat guru penggerak nanti akan diberikan rekognisi ya, atau diberikan keistimewaan ya oleh pemerintah sebagai salah satu persyaratan untuk ditugaskan sebagai kepala sekolah. Kemudian yang D, memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B bagi guru yang berstatus sebagai PS ya. Kalau peraturan yang sebelumnya itu paling terendah harus memiliki golongan ruang 3C, sekarang diturunkan 1 tingkat ya. Karena memang dari Bapak Ibu guru penggerak itu rata-rata memang dari kalangan anak muda ya, bapak-bapak ibu yang masih fresh ya, fresh graduate. Oke, baik, berikutnya maaf ya, pencet. Oke, berikutnya yang E ya, memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ternyata P3K juga ya diberi kesempatan untuk ditugaskan sebagai kepala sekolah ya, dengan jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama ya. Kemudian memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah baik ya, selama 2 tahun terakhir
untuk setiap unsur penilaian. Kemudian bagian G, memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, atau komunitas pendidikan. Karena Bapak Ibu guru penggerak ya sekarang sudah memiliki komunitas pendidikan, komunitas guru penggerak, otomatis secara otomatis ya mereka menjadi bagian dari komunitas itu sendiri ya. Tahu Bapak Ibu guru yang terlibat dalam organisasi pendidikan seperti PGRI, IGI ya, dan sebagainya, atau bahkan diberi tugas sebagai wakasek kurikulum ya, selama 2 tahun ya, paling singkat di satuan pendidikan. Kemudian poin H, sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan seterusnya ya. Dan ini Bapak Ibu wajib ya mendapatkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah ya. Oleh poin I, tidak perlu dikenai hukuman disiplin ya, dan seterusnya. Kemudian poin J, tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, dan seterusnya. Dan yang K, nah ini yang paling penting Bapak Ibu ini. Ternyata Bapak Ibu guru yang akan diangkat menjadi atau yang akan ditugaskan sebagai kepala sekolah ternyata dibatasi ya usianya. Jadi tidak semua guru ya bisa diangkat atau bisa ditugaskan sebagai kepala sekolah. Poin K ya, menyebutkan bahwa harus berusia paling tinggi 56 ya. 56 tahun pada saat diberi penugasan sebagai kepala sekolah. Jadi kalau melewati usia 56 tahun maka tidak akan bisa ditugaskan sebagai kepala sekolah ya. Pertimbangannya sih menurut saya mungkin berhubungan dengan produktivitas dan kerja Bapak Ibu guru ya. Mungkin pemerintah menganggap jika kalau sudah melewati umur 56 tahun mungkin sedikit kurang produktif ya, atau sedang proses mendekati pensiun ya, masa pensiun. Jadi usia-usia krusial ini ya, usia-usia mendekati pensiun, mungkin pemerintah memberi kesempatan ya kepada Bapak Ibu guru yang bersangkutan untuk mempersiapkan segala sesuatunya sehingga tidak bisa disibukkan dengan hal yang lain ya. Oke, seperti itu. Oke, itu tadi Bapak Ibu persyaratan ya. Persyaratan penugasan guru ya sebagai kepala sekolah ya, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat. Jadi ada 11 poin ya. 11 poin. Oke, next. Berikut adalah pemberhentian kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru yang ditugaskan menjadi kepala sekolah, bukan tidak mungkin Bapak Ibu akan diberhentikan ya. Jadi tidak selamanya ya Bapak Ibu ditugaskan sebagai kepala sekolah ya. Pemberhentian kepala sekolah ini Bapak Ibu ya juga ada peraturannya, ada ketentuannya yang juga diatur ya dalam Permendikbudristek yang terbaru nomor 40 tahun 2021 ya. Pasal 26 ya, ayat 1 menyebutkan kepala sekolah berhenti karena, jadi kepala sekolah hanya bisa diberhentikan karena 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama meninggal dunia, yang kedua permintaan sendiri, yang ketiga diberhentikan. Karena meninggal dunia otomatis Bapak Ibu ya dengan sendirinya tidak lagi bisa menjadi kepala sekolah dan ditugaskan sebagai